Cucu komedi untuk besok. Nah, orang-orang biasanya udah mulai kembali dari kampung halaman. Kembali di kampung halaman atau orang-orang masih menuju ke tempat wisata untuk menghabiskan libur lebaran, mudik lokal. Ya. Tapi kita tahan dulu ya, nanti kita hadirkan informasinya. Tapi ke informasi yang lain dulu pemirsa, jajaran Polresta Samarinda Kalimantan Timur ini berhasil menangkap terduga pelaku, di mana terduga pelaku mutilasi seorang wanita. Pelakunya adalah suami siri korban bersama orang tua angkat korban. Keduanya diringkus di jadi keduanya diringkus di dua lokasi terpisah dalam tempo kurang dari 24 jam. Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan barang bukti yang digunakan untuk menghabisi nyawa dan memutilasi korban. Diketahui korban mutilasi berjenis kelamin wanita bernama Suwimi, 35 tahun. Korban diakui sebagai istri siri dari pelaku berinisial JF dan ibu angkat korban yang berinisial RM. Pembunuhan ini sudah direncanakan oleh kedua pelaku sejak awal tahun 2026. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, motif pelaku adalah sakit hati karena dituduh selingkuh dan ingin menguasai harta benda milik korban. Kayunya di mana? Kayu di mana? Tunjukkan bawa kayunya ya. Kayunya bawa. Kayunya ya. Terus pakai apa? Kita ke Majalengka, Jawa Barat. Warga desa Balagedok, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan mayat di sungai. Mayat berjenis laki-laki berusia 60 tahun tergeletak di bebatuan. Petugas kepolisian dan TNI serta Inafis yang mendapati laporan langsung menuju ke lokasi untuk melakukan identifikasi korban. Berdasarkan pemeriksaan, korban sebelumnya dilaporkan hilang oleh pihak keluarga. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Jenazah korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Puluhan ponsel milik santri, laptop, bahkan uang kas pondok pesantren di Kota Bekasi, Jawa Barat ini pemirsa raib di gondol maling. Ya, aksi pencurian dengan perusakan ini terjadi di Ponpes Rumah Quran Ummu Khadijah di Jati Asih, Bekasi. Sejumlah ruangan kamar dijebol oleh pelaku dengan merusak besi pengaman. Pelaku berhasil menggondol 22 unit ponsel milik santri, 2 unit laptop milik pondok, 1 unit tablet milik santri, dan uang tunai kas pondok sebesar 2 juta rupiah, serta beberapa perhiasan emas dan jam tangan. Peristiwa ini telah dilaporkan ke kepolisian dan pihak Ponpes berharap polisi segera dapat menangkap pelaku pencurian. Kita ke informasi berikutnya. Dua orang pria nekat menyelundupkan belasan kilogram sabu serta ratusan cartridge Etomidet melalui pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis, Riau. Penangkapan ini dilakukan oleh jajaran Polres Bengkalis saat kedua terduga pelaku mengantri hendak menyeberang ke wilayah Palembang. Dua pria berinisial HS dan juga DS ini ditangkap beserta barang bukti, yakni berupa 13 bungkus sabu dengan berat sekitar 13 kg. Selain itu pemirsa, petugas juga menyita 373 cartridge narkotika golongan 2 jenis Etomidet. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku begaku diperintahkan oleh seseorang berinisial J yang masih buron dan dijanjikan upah sebesar 50 juta rupiah. Saat ini kedua tersangka diamankan di Mapolres Bengkalis untuk penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa, dua orang pria nekat ini kita bergeser ke informasi selanjutnya. Suasana libur lebaran berubah menjadi kepanikan saat sebuah rumah di Kampung Baru, tepatnya di Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Nrekang, Provinsi Sulawesi Selatan dilalap si jago merah. Api dengan cepat membakar bangunan yang terbuat dari kayu.
Tiupan angin yang kencang membuat kobaran api terus membesar. Warga yang ada di lokasi berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. 3 unit mobil damkar milik Pemkab Nrekang pun diterjunkan ke lokasi kejadian. Kebakaran terjadi diduga akibat kebocoran pada selang tabung gas saat pemilik rumah sedang memasak di dapur. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dari Nrekang kita ke Sika, pemirsa, banjir bandang melanda Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. 10 desa terisolir dan akibat banjir bandang ini 10 desa terisolasi. Banjir bandang terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi selama 2 jam. Banjir bandang memutuskan jalan antar kecamatan. Pasien yang hendak dirujuk ke Maumere ini terpaksa dibopong petugas medis melewati bencana banjir. Akibat banjir bandang, 10 desa juga terisolasi. Menurut keterangan pihak Kecamatan Camat Tanah Wawo, Kabupaten Sika, jalan yang terputus ini merupakan satu-satunya akses jalan yang menuju 10 desa tersebut. Semoga ada solusi segera ya dengan adanya kejadian ini akhirnya mengakibatkan akses ke 10 desa terisolasi. Bahkan kondisinya pasien yang sedang sakit pun harus dibopong. Iya. Ini cukup beresiko untuk melintasi ini karena arusnya juga terlihat cukup deras ya. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Sampah plastik hingga sampah rumah tangga ini menumpuk di sejumlah titik ruas jalan Kota Bandung, Jawa Barat. Pemandangan tak elok ini terlihat hampir di seluruh jalanan di pusat Kota Bandung. Kondisi ini diperparah dengan ditutupnya TPA Sarimukti untuk sementara. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui produksi sampah harian di Kota Bandung mencapai 1.600 hingga 1.800 ton selama Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Menurutnya, tingginya volume sampah merupakan konsekuensi dari aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang dinamis. Farhan juga mengingatkan persoalan sampah di Kota Bandung telah menjadi perhatian pemerintah pusat sehingga diperlukan langkah serius dan berkelanjutan. Ini sayang banget ya, karena kan Bandung ini salah satu destinasi wisata. Iya. Kalau banyak sampah di sudut-sudut jalan itu kan sangat mengganggu ya, pemandangan. Ini sebenarnya sudah permasalahan klasik di Bandung ya, juga beragam upaya sudah dilakukan, tapi nampaknya belum ada solusi yang cukup konkret untuk menanggulangi permasalahan sampah di wilayah Bandung. Iya, mungkin kan di sana ada ITB. Apalagi ya. musim diolah. Ada Institut Teknologi Bandung. Mungkin teknokrat-teknokratnya bisa memberikan ide untuk mengolah sampah. Bisa, sampah menjadi energi yang paling mungkin untuk digunakan ya, atau sampah ini diolah menjadi barang-barang yang bermanfaat. Biasanya didaur ulang begitu ya malah ya. Ya, pemirsa, diduga kelelahan seorang pemudik jatuh pingsan di area gerbang tol Cisumdawu dan dinyatakan meninggal dunia. Korban ini meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Dan petugas kepolisian bersama tim medis langsung berupaya memberikan pertolongan pertama, yakni kepada seorang wanita parubaya yang tiba-tiba saja jatuh pingsan, posisinya di dekat gerbang tol Cisumdawu, Karyapyak, Kabupaten Sumedang. Meski sudah diberikan bantuan oksigen, namun tidak ada tanda-tanda wanita tersebut membaik, sehingga petugas ini terpaksa membawanya ke Rumah Sakit Umar Wirahadikusuma, Sumedang. Namun naas, nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Ia dinyatakan meninggal dunia. Dan petugas juga menghimbau masyarakat tidak memaksakan melakukan perjalanan jauh jika memang kondisi tubuh kita ini tidak fit. Kembali lagi kita ingatkan bahwa paling penting adalah kesehatan ya. Iya. Kan sudah disediakan banyak rest area, banyak tempat istirahat untuk para pemudik. Gunakanlah tempat-tempat tersebut. Ya, pastikan fit sebelum berangkat. Betul. Kita juga akan ajak pemirsa untuk memantau bagaimana kondisi terkini lalu lintas pagi hari ini di Simpang Garage Mall Cirebon, Jawa Barat. Sudah ada Brigadir Rizka. Selamat pagi, silakan informasinya Brigadir Rizka. Ya baik Andi dan Rati, dan selamat pagi pemirsa.
Pagi ini saya berada di kawasan Simpang Grage, Kota Cirebon, yang mana pada H+2 Lebaran pada pagi hari ini situasi arus lalu lintas sudah mulai nampak adanya aktivitas masyarakat. Terlihat dari pantauan udara kami pada saat ini, situasi lalu lintas di Simpang Grage terpantau lancar. Antrian kendaraan di traffic light dari Jalan Kartini menuju ke Jalan Siliwangi masih dalam batas normal, yakni hanya sekitar 50 meter ke belakang. Meskipun masih pagi, pergerakan kendaraan di persimpangan ini tidak lagi didominasi oleh pemudik yang baru tiba, melainkan oleh percampuran pemudik yang memulai arus balik lebih awal serta adanya wisatawan yang bersiap menuju destinasi wisata di sekitar Cirebon. Masyarakat diprediksi akan mulai memadati tempat-tempat wisata secara umum mulai pukul 8 hingga pukul 9 pagi ini. Destinasi favorit seperti Goa Sunyaragi, Keraton Kesepuhan, dan juga Sentra Batik Trusmi diperkirakan akan menjadi tujuan utama. Sedangkan pada sore hari nanti, antara pukul 16 hingga 20, diperkirakan akan menjadi puncak jam ramai aktivitas di Simpang Grage ini, seiring dengan kembalinya warga dari tempat wisata dan mereka yang mencari kuliner malam di pusat kota. Antisipasi yang dilakukan oleh Polresta Cirebon adalah menyiapkan rekayasa pengalian arus jika terjadi penumpukan kendaraan yang menuju ke pusat perbelanjaan atau hotel. Petugas juga telah menutup beberapa titik U-turn kecil di sekitar Jalan Kartini untuk mempercepat aliran kendaraan dari arah jalan tol maupun jalur bypass. Kemudian kami juga menghimbau kepada Anda yang hendak berwisata atau memulai perjalanan balik pada pagi hari ini, pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima. Kawasan Simpang Grage ini akan menjadi titik pertemuan yang padat dalam beberapa jam ke depan. Anda juga dapat menggunakan aplikasi navigasi untuk memantau titik kemacetan terbaru di dalam kota. Selain itu, bagi para pejalan kaki dan juga wisatawan yang menginap di hotel sekitar kawasan ini, kami juga menghimbau untuk menggunakan fasilitas penyeberangan jalan yang tersedia dan tetap waspada terhadap kendaraan yang melintas dengan kecepatan sedang. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk menghindari perjalanan arus balik pada tanggal 24 Maret 2026 karena diprediksi akan terjadi kepadatan. Silakan Anda melakukan perjalanan arus balik pada tanggal 25 sampai dengan 26 Maret 2026 karena masih diberlakukan skema one way nasional guna membantu mengurai arus lalu lintas. Pastikan perjalanan Anda terencana dengan baik, utamakan keselamatan dan patuhi arahan petugas yang berada di lapangan. Mudik aman, keluarga bahagia. Dan perlu kami informasikan juga pemirsa bahwa berdasarkan data IRSMS dari Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam telah terjadi sebanyak 270 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian jumlah korban yaitu 20 meninggal dunia, 37 luka berat dan juga 309 luka ringan. Dari 270 kasus kecelakaan tersebut, 100% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, terutama yang melintas di jalur non-tol, agar selalu waspada, berhati-hati, dan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi terciptanya Kamsel Tipcar Lantas. Dan untuk informasi lalu lintas selengkapnya, kami tentunya juga siap untuk melayani Anda di 1500669 atau Anda dapat melalui WA kami yaitu di 08587 1500669. Dan untuk informasi arus balik selengkapnya, Anda juga dapat mengakses Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, dan salam presisi. Demikian laporan dari Brigadir Rizka langsung dari kawasan Simpang Grage, Kota Cirebon. Kembali ke studio, silakan. Terima kasih informasi lalu lintas dari Brigadir Rizka dari Cirebon, Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali rekan-rekan NTMC Polri. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Volume kendaraan para pemudik di ruas tol Palimanan, tepatnya di kilometer 188 tol Cipali, Kabupaten Cirebon, ini masih terpantau ramai pada Minggu malam. Ya, kita lihat di pantauan udara di depan rest area tol Cikopo Palimanan, kilometer 164, yang masih terpantau ramai pada Minggu malam. Pemandangan serupa juga terpantau di kilometer 188 tol Palimanan, Kabupaten Cirebon. Arus kendaraan terpantau ramai dari kedua arah, yakni arah Jawa Tengah dan arah Jakarta. Berdasarkan data dari pengelola tol Cikopo Palimanan, tercatat sebanyak 50.000 kendaraan menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan sebanyak 25.000 kendaraan menuju Jakarta terpantau melintas di tol Palimanan. Diperkirakan volume kendaraan arus balik akan terus terjadi hingga tanggal 30 Maret mendatang, di mana aktivitas anak sekolah kembali normal.
Sementara itu pemirsa, pada Minggu malam hari kedua Lebaran, jalur mudik arteri di Garut, Jawa Barat padat dari kedua arah. Volume kendaraan dari arah Bandung menuju Tasikmalaya maupun sebaliknya sesak di wilayah Simpang 4 Kubang. Di jalur ini masih terlihat kendaraan plat luar Garut atau pengendara yang melangsungkan mudik sehingga terjadinya kepadatan arus lalu lintas. Selain itu, dari arus wisata Garut yang mengarah ke Bandung juga mengalami kepadatan arus lalu lintas hingga membuat petugas kepolisian ini harus memberlakukan sistem satu arah untuk dapat mengurai kemacetan. Kepadatan arus lalu lintas seperti ini bukan hanya terjadi di jalur arteri saja, melainkan juga terjadi di jalur nasional Limbangan Malangpong karena masih banyak dilalui oleh pemudik hingga Lebaran hari kedua kemarin. Ya, kalau kata Rati tadi bukan hanya yang masih mudik ya, tetapi juga yang berwisata dari betul. satu daerah ke daerah lainnya. Dan mungkin harus sering-sering mengupdate juga ya informasi terkait skema yang diberlakukan ya, karena beberapa tempat kan akhirnya seperti di Garut Jawa Barat diberlakukan one way untuk mengurai kepadatan di sana. Kita ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis akan dipertahankan dibanding uang negara dikorupsi. Bahkan Presiden Prabowo Subianto juga berani mempertaruhkan kepemimpinannya. Menurutnya, Presiden banyak cara dapat dilakukan untuk penghematan anggaran dibandingkan mengorbankan kepentingan rakyat, program yang baik bagi masyarakat. Saya akan bertahan sedapat mungkin. Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan. Anda nggak lihat anak-anak yang stunting? Saya lihat, saya kampanye sekian kali, saya di desa-desa saya lihat. Anak umur berapa? 11 tahun, badannya anak 4 tahun. Saya aku yakin saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada. Uang kita ada. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya. 2029 kita lihat. Ya, jadi jangan ke arah oke, ada krisis nanti kita hentikan MBG. Ya kan? Masih banyak cara lain yang kita bisa hemat. Masih banyak. Tapi MBG ini saya udah lihat di sekarang MBG waktu kita mulai, kita adalah negara kurang lebih ke 77. Sekarang sudah 100 negara. 100 negara lebih. Semua, dan saya didatangi Rockefeller Institute dari Amerika Serikat, datang ngecek kita punya SPBG. Dan dia datang ke saya, dia mengatakan, this is the best investment, Mr. President, you have made. The best investment. Do you know why? Karena $1 di spend di MBG, the return is between $7 and $35. In the long run, $35. In the short run, $7. Dan ini dari Rockefeller Institute. Ya. Ini juga World Food Program dari PBB. FP. Jadi, this is strategic. Ini untuk human capital kita. Ya, jadi masih banyak penghematan lain yang real yang kita bisa lakukan. Kita sudah exercise. Kita sudah melakukan penghematan di banyak bidang. Ya. Jadi, saya kira we are a strong country ya. Saya tidak mau nina bobo, saya tidak mau kasih bagus-bagus. Kita siap. Dan pemirsa, kami ajak Anda untuk jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali untuk membahas ketegangan di Timur Tengah yang kian memanas. Jadi Iran tak gentar terhadap tekanan Amerika Serikat dan juga sekutunya yang mengancam akan menyerang atau memberikan serangan ke sektor paling vital, yakni energi. Kita akan bahas selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, Garda Revolusi Iran mengumumkan peluncuran gelombang rudal ke-61 dalam operasi bernama Fadeh Sadeh atau Janji Setia 4
Kota Tel Aviv kembali menjadi sasaran utama serangan balasan dendam atas tewasnya Ali Larijani. Rekaman yang dirilis pihak Garda Revolusi Islam Iran menunjukkan rentetan rudal balistik Khorramshahr 4 dan Khaybar Shekan membelah langit. Mereka mengklaim lebih dari 100 target militer dan keamanan di jantung wilayah Israel berhasil dihantam tanpa bisa dicegah. Di sisi lain, militer Israel menegaskan bahwa sistem pertahanan udara mereka masih bekerja keras menghalau ancaman tersebut. Bahkan, Israel kini mengklaim telah menewaskan Menteri Intelijen Iran Ismail Hatib dalam serangan balasan. Meski demikian, pihak Teheran belum memberikan konfirmasi resmi terkait kabar tersebut. Iran melepaskan serangan balasan besar-besaran ke Yerusalem sebagai respons atas tewasnya 2 tokoh kunci mereka. Setidaknya 2 orang tewas akibat serangan tersebut. 3 gelombang serangan rudal menerjang jantung kota Tel Aviv dan serpihan rudal Iran menghancurkan peron dan fasilitas di stasiun kereta api Safidor Sentral hingga jalur tersebut terpaksa ditutup total. Meski sistem pertahanan udara Israel aktif, beberapa rudal berhasil lolos dan menghantam kawasan Ramat Gan. Amukan Teheran ini adalah bentuk balas dendam setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengonfirmasi tewasnya Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Tak hanya Larijani, serangan Israel sebelumnya juga telah menewaskan Gholam Reza Soleimani, pemimpin pasukan Basij. 18号凌晨，伊朗在几分钟内向以色列发射2枚导弹攻击，击中特拉。 Militer Israel merilis video serangan ke Teheran, Iran. Israel mengklaim ini bukan serangan acak, melainkan menyasar seseorang yang menjadi target utama. Saat mempublikasikan video, militer Iran tidak menyebut siapa yang menjadi sasaran serangan ini. Namun di hari yang sama, Menteri Pertahanan Israel mengklaim telah berhasil menewaskan petinggi Iran Ali Larijani. Tidak terkonfirmasi apakah serangan dalam video ini merupakan serangan Israel yang menewaskan Ali Larijani. Sementara itu, koalisi Israel-Amerika juga terus menggempur Iran. Kali ini, depo amunisi di Dezful jadi target serangan. Gudang amunisi yang diserang berada dalam kompleks pangkalan tempur taktis keempat Angkatan Udara Iran. Serangan dilakukan oleh rudal jelajah Tomahawk. Maksud kami, rudal tersebut diluncurkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Kompleks pangkalan tempur taktis itu juga dioperasikan oleh Garda Revolusi Iran. Pemirsa, ketegangan di Timur Tengah ini kian memanas. Iran tidak gentar terhadap tekanan dari Amerika Serikat dan juga sekutunya yang mengancam akan memperluas serangan ke sektor paling vital, yakni energi. Ancaman ini muncul setelah serangkaian serangan berbalas antara Iran, Israel, dan juga Amerika Serikat. Serangan Israel ke fasilitas energi Iran termasuk ladang gas terbesar di dunia memicu keras Teheran. Iran bahkan menyatakan siap menargetkan fasilitas minyak dan gas milik negara-negara sekutu Amerika di kawasan Teluk. Korps Garda Revolusi Iran menegaskan, infrastruktur energi kini menjadi target sah. Serangan balasan pun mulai terjadi. Rudal Iran dilaporkan menghantam fasilitas gas di kawasan Teluk, memicu kebakaran dan kerusakan signifikan. Langkah ini menandai eskalasi serius karena sektor energi merupakan urat nadi ekonomi global. Di sisi lain, Israel juga meningkatkan tekanan militer. Serangan Israel dilaporkan menghantam pelabuhan strategis Iran. Puluhan kapal disebut terbakar dan tenggelam, memperlihatkan skala kerusakan yang besar dan terarah pada kekuatan logistik Iran. Konflik ini tak hanya berdampak pada regional. Harga minyak dunia melonjak tajam, sementara jalur distribusi energi global termasuk Selat Hormuz berada dalam ancaman serius. Situasi kini berada di titik kritis. Dengan saling ancam dan serangan yang terus berlanjut, konflik di Timur Tengah berpotensi meluas. Lalu,
Sampai di mana eskalasi ini akan berhenti sebelum benar-benar memicu krisis energi global dan perang yang lebih luas? Tim TV One mengabarkan. Ya, eskalasi yang terus meningkat memasuki pekan ketiga perang antara Iran, Israel, dan juga Amerika Serikat tampaknya bergeser ke perang energi, Rati, karena masing-masing pihak mulai menyasar objek-objek vital di bidang energi, baik itu Iran, Israel, dan juga negara-negara Teluk di mana ada pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di sana. Nah, kita akan membahas terkait dengan apa yang terjadi dengan perang antara ketiganya ini yang kemudian bergeser pada infrastruktur energi sebagai sasaran. Sudah hadir di studio narasumber kita dan juga melalui sambungan Zoom. Di studio sudah ada Mbak Fauzia Gustarina Cempaka Timur, analis senior Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat pagi Mbak Cempaka, Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Mala, Mbak Rati. Iya, minal aidin wal faizin Mbak Cempaka. Kemudian juga melalui sambungan Zoom sudah ada Pak Tengku Rezasa, pakar hubungan internasional. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Reza. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam dari Bandung. Iya, salam dari studio juga. Oke, kita ke Mbak Cempaka dulu nih. Melihat strategi perang yang saat ini dilakukan oleh Iran, Israel maupun Amerika Serikat yang kalau kita lihat bukan hanya satu pihak ya, tapi masing-masing pihak kemudian menyasar fasilitas-fasilitas energi di negara-negara yang bersangkutan. Ini strategi apa yang sedang dijalankan secara intelligence ya? Kalau kita lihat memang saat ini sudah masuk ke fase penentu, sudah bukan lagi fase awal. Kalau awal-awal kita melihat sekarang sudah memasuki pekan keempat begitu, pekan-pekan sebelumnya ini masih merupakan kita bisa bilang fase yang tit for tat. Jadi balas berbalas, serangan ke military base dari satu military base ke military base yang lain, dan juga fase-fase di mana serangannya itu sifatnya lebih ke serangan infrastruktur begitu yang sifatnya terkait dengan militer, meskipun memang ada beberapa serangan yang mengakibatkan kerugian juga pada sipil. Namun dalam kita lihat beberapa hari ke belakang ini tit for tat ini sudah tidak lagi pada military base atau yang sifatnya kemampuan militer, tetapi sudah pada energi begitu. Nah, kita juga dengar mungkin dalam beberapa jam yang lalu, misalnya Trump men-tweet bahwa dia sudah menghapus Iran begitu, menghapus Iran di Maps, tapi habis itu setelah itu Trump juga malah men-tweet bahwa dalam 48 jam dia ultimatum, akan ultimatum 48 jam untuk menyerang power plant atau sumber listrik terbesar di Iran. Nah, akhirnya dibalas oleh Iran juga dalam sebuah statement bahwa jika itu dilakukan oleh Trump maupun dilakukan oleh Amerika Serikat, maka ataupun bahkan Israel, maka dia akan melakukan serangan yang lebih besar tidak hanya pada power plant atau sumber listrik, tapi juga pada sumber desalinasi air yang banyak didukung oleh Amerika Serikat di wilayah Teluk, dan juga bahkan pada sifat-sifat infrastruktur teknologi yang tentu saja nanti ekskalasinya ini tidak hanya berdampak pada ekonomi, energi, tapi juga kemampuan teknologi juga, bagaimana ini tentu akan membebani sangat besar pada teknologi di tidak hanya di tiga negara tadi, tapi juga negara-negara seperti Eropa ataupun negara-negara di Asia Tenggara dan di Asia lainnya. Oke Mbak, tadi kan Mbak Cempaka juga sudah sempat menyinggung ya bahwa awalnya memang ada tweet dari Trump yang menyatakan ultimatum 48 jam. Selat Hormuz akan dibuka, kalau tidak nanti Amerika Serikat menghancurkan pembangkit listrik terbesar milik Iran. Tapi dibalas lagi dengan Iran yang juga melontarkan ancaman serius terhadap negara-negara Teluk yang memiliki keterkaitan antara Amerika Serikat dan juga Israel. Berbicara mengenai pengolahan air, energi, ini kan sebenarnya implikasinya besar ya. Kalau kita tahu bahwa sedikit informasi terkait desalinasi yang ada di sana, lebih dari 400 pabrik desalinasi beroperasi sepanjang pesisir Teluk Arab dan memasok sebagian besar kebutuhan air untuk Uni Emirat Arab, kemudian Oman, Arab Saudi, Kuwait, bahkan 90% pasokan air dari sana. Nantinya Anda melihat apakah ini juga akan semakin menimbulkan eskalasi yang lebih besar, karena ini tidak hanya hajat hidup dari negara-negara Teluk, ini juga akhirnya dipertaruhkan begitu Mbak, dengan serangan-serangan kepada energi dan juga pasokan air. Betul. Saya melihatnya demikian karena memang kita lihat bagaimana ini sudah bereskalasi. Sebelumnya negara-negara Teluk menggunakan platform United Nations atau PBB begitu ya untuk mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan 2817 yang intinya adalah
mengecam serangan Iran ke negara-negara Teluk. Nah sekarang ini sudah didukung juga oleh 22 negara yang bukan menyetujui serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, tetapi lebih terhadap bagaimana Iran ini mengecam bagaimana Iran ini menutup Selat Hormuz dan juga serangan terhadap tempat-tempat yang Vital kritis, vital terhadap energi tersebut. Nah, salah satunya hanya dua negara, tapi dari negara-negara Teluk ini yang menyetujui dalam 22 negara tadi, yaitu hanya Bahrain dan juga Uni Emirat Arab. Nah, kita lihat sebenarnya negara-negara Teluk juga tidak semuanya ini berada dalam satu stance yang sama untuk mengamankan dalam konteks ini adalah bersama-sama di Selat Hormuz maupun dalam konteks pengamanan terhadap krisis energi maupun konteks sumber vital lainnya. Baik, saya mau ke Pak Reza. Berangkat dari penjelasan dari Mbak Cempaka tadi, Pak Reza, kalau kita lihat kan memang ancaman Iran terhadap infrastruktur energi dan juga air di negara Teluk ini kan bisa dibilang akan mempengaruhi secara global. Dampak ekonominya juga akan sangat luas. Bagaimana Anda melihat sikap negara-negara Teluk saat ini? Negara-negara Teluk sedang panik sekarang ya, karena mereka batinnya terpecah itu. Di satu sisi mereka takut sama Iran, tapi di sisi yang lain juga mereka juga takut sama Israel. Untuk Israel yang mereka khawatirkan adalah untuk kesekian kalinya Greater Israel, dan untuk Iran mereka juga khawatirkan Iran ini kalau menjadi kekuatan yang tunggal di Timur Reza, Tengah. maaf kita potong sedikit Pak Reza. Apakah kamera bisa dinyalakan? Kamera video boleh dinyalakan Pak Reza? Ya. Baik. Silakan dilanjutkan kembali Pak Reza. Terima kasih. Posisi negara-negara Teluk juga sedang panik karena mereka masih berpikir mereka belum sepenuhnya yakin Iran ini ke depannya akan seperti apa. Kemudian juga pada saat yang sama juga mereka khawatir bahwa Iran ini punya potensi untuk bukan hanya menggulung markas-markas Amerika Serikat yang ada di negara Teluk, tapi juga kalau tidak hati-hati akan menyasar mereka sendiri. Untuk itu negara-negara Teluk dalam hal ini ditempatkan oleh Israel sebagai mitra strategis ya, di mana selama ini mereka bersimpati kepada Israel seperti Saudi Arabia, Uni Emirat Arab dan juga Bahrain, karena mereka ini tiga-tiganya khawatir akan meluasnya konflik. Mereka juga khawatir akan adanya potensi pembalasan dari Iran, dan juga mereka juga khawatir kalau perang ini terus-menerus itu akan menghancurkan ekonomi mereka sendiri. Jadi negara Teluk ini sementara masih digarap oleh Israel, diupayakan agar tidak netral. Kemudian juga pada saat yang sama Israel juga melihat bahwa Yordania yang selama ini yang berbatasan langsung dengan Israel itu ternyata sudah mulai juga bersikap khawatir terhadap Iran, di mana tampaknya Yordania ini akan bergabung dengan Qatar dan Oman dalam mendamaikan Iran dan Israel. Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Jadi untuk itu Israel berpikir dia berhadapan dengan situasi lingkungan yang sulit dia kendalikan. Karena itu Israel tampaknya akan bergerak bersama Amerika Serikat saja. Dan untuk bergerak bersama Amerika Serikat itu tentunya ada kerangka berpikir ya. Yang pertama tadi sudah kita jelaskan namanya kemitraan strategis, di mana koalisi Israel dengan negara-negara Teluk itu rapuh, tapi yang kuat ada koalisi Israel dengan Amerika Serikat. Kemudian yang dilakukan oleh Israel selanjutnya adalah menyiapkan operasi intelijen atas sasaran strategis baik nuklir maupun bukan nuklir di seluruh wilayah Iran, yang sekaligus juga menghancurkan semua jaringan komando dari puncak hingga ke bawah. Dan yang ketiga, sebelum melakukan serangan yang tadi Ibu Fauzia Cempaka katakan sebagai pekan keempat, maka Israel juga akan mengandalkan peluru kendali dengan presisi yang sangat tinggi, sehingga mampu memotong semua sistem pertahanan udara yang terintegrasi yang ada di Iran. Memang minggu keempat ini adalah minggu yang sangat kritis, dan saya sangat berharap tidak ada yang berpikir dalam hal ini Amerika Serikat maupun Israel untuk berpikir menggunakan energi nuklir ya, karena seperti kita ketahui bersama instalasi nuklir di Dimona itu sudah diserang oleh Israel oleh Iran. Namun menurut pandangan dari International Atomic Energy Agency, instalasi ini masih berfungsi dan tidak ada radiasi. Dalam hal ini serangan dari Iran tersebut belum menghancurkan potensi dari instalasi nuklir di Dimona tersebut. Siap.
Ya, Ya. baik Pak Reza, kita bergeser ke Mbak Cempaka. Tadi dikatakan bahwa jangan sampai ini nanti pergeseran serangan ke instalasi nuklir. Tapi kan sudah jelas tadi Iran juga menyerang ke kota Arab dan juga di Mona. Ini kan dekat dengan fasilitas nuklir. Bahkan dikatakan kok bisa sampai bobol begitu. Ini kan serangan terbesar Iran. Kalau Israel mengatakannya serangan terbesar Iran selama beberapa pekan terakhir. Iya, informasi ya laporan-laporan yang dikeluarkan beberapa waktu terakhir terkait dengan serangan ke Dimona dan juga Arad ini memang menyasar ke Natanz Nuclear Facility yang dimiliki oleh Israel, dan serangannya ini oleh Iran. Nah, informasi yang menyebutkan bahwa sebenarnya ini adalah kegagalan dari THAAD sistem Inceptor yang dimiliki oleh Amerika Serikat begitu, yang digunakan untuk menghalau serangan dari Iran sebenarnya gitu ya, dan memang ada kegagalan dari sistem THAAD sistem ini sendiri begitu, yang memang akhirnya ada shrapnel, ada serangan-serangan yang bisa masuk begitu, dan bahkan seperti yang disebutkan dalam laporan tadi ada korban luka dan bahkan korban meninggal juga dari serangan tersebut. Nah, ini yang statement yang dikeluarkan oleh Netanyahu pasca serangan ke Israel ini sangat keras juga begitu, dalam artian memang akhirnya mendorong justifikasi negara-negara lain untuk bergabung begitu, dan juga mendukung serangan yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat ke Iran saat ini. Jadi ini menjadi juga saya melihatnya ada dua extent begitu, dua dampak, yaitu tidak hanya dampak secara fisik yang memang dilakukan melalui serangan militer, tapi juga dampak justifikasi diplomatis yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat agar dukungan internasional ini semakin besar, karena kita tahu sendiri dalam beberapa waktu terakhir, setidaknya 4 pekan sejak tanggal 28 Februari, dukungan internasional ini bahkan dari koalisi maupun sekutu Amerika Serikat ini sangat tipis, dan bahkan tadi saya sebutkan minim. Dan dari 22 negara tadi bahkan tidak menyatakan dukungannya terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel. Dia hanya mengecam Iran karena serangan ke wilayah military base dan juga infrastruktur kritis, serta serangan Iran menutup Selat Hormuz begitu. Tapi tidak ada dukungan terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran gitu. Jadi ini menunjukkan bagaimana ini juga digunakan sebagai alat diplomasi begitu, untuk menjustifikasi serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran. Baik, nanti kita akan lanjutkan dialog. Mungkin kita juga minta tanggapan dari Pak Reza terkait dengan negara-negara lain atau organisasi-organisasi internasional yang sangat minim keterlibatannya dalam perang ini, sehingga mungkin jalur diplomasi sangat kecil kemungkinannya untuk ditempuh. Kita akan bahas sesaat lagi. Kita lanjutkan perbincangan kita dan saya mau ke Pak Reza. Pak Reza, kalau kita lihat ya, ini tidak hanya di Iran tetapi juga di Israel korban jiwa kemudian berjatuhan. Di pihak Israel mencapai 303 orang dalam 24 jam akibat rudal Iran. Nah, dengan angka kematian sipil di Israel, apakah tekanan dari dalam kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ini akan semakin besar untuk terus menggencarkan atau meningkatkan eskalasi serangannya ke Iran, sehingga mungkin diplomasi ini akan sangat sulit ditempuh dalam perang ini? Apalagi kalau kata Mbak Cempaka tadi, sangat minim keterlibatan negara-negara maupun organisasi internasional dalam konflik ini. Tepat sekali, setuju dengan pandangan Mbak Cempaka bahwa dukungan atas Israel dan Amerika Serikat saat ini sedang melemah ya. Kalau kita lihat sendiri di dalam negeri Amerika Serikat, itu ratingnya Donald Trump menurun. Kemudian kalau kita perhatikan sekutu-sekutu strategis AS dan Iran, seperti Uni Eropa, mereka mengatakan ini bukan perang kami. Kemudian juga kalau kita lihat di United Nations General Assembly, itu suara yang mendukung Iran itu sudah membesar. Dan juga kita akui secara global itu reputasi global Amerika Serikat dan Israel menurun. Dalam kondisi seperti ini, cara berpikir Israel adalah tidak akan terpengaruh atas apapun kata dunia, yang penting mereka konsisten dengan apa yang mereka lakukan. Yang akan mereka lakukan antara lain saat ini adalah mempersiapkan secara sistematis penyerangan atas pusat-pusat energi yang ada di Iran, terutama sekali depo-depo minyak dan gas, guna melemahkan Iran secara ekonomi. Dan yang kedua, siap-siap menyerang pusat komando dan kendali Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC. Ketiga, menyerang pangkalan militer dan infrastruktur intelijen yang berada di Iran, terutama sekali di Teheran, Tabriz, Kermanshah, dan Khorramabad. Jadi targetnya adalah instalasi militer dan instalasi intelijen. Selanjutnya juga secara khusus menyerang aset-aset angkatan laut Iran
terutama sekali di Bandar Anzali di Laut Kaspia yang pernah diserang beberapa hari silam. Selanjutnya lagi menyerang sistem pertahanan udara, terutama sekali di bagian barat. Tujuannya adalah mencegah meluasnya kapasitas industri pertahanan Iran. Selanjutnya lagi adalah siap-siap menyerang fasilitas produksi dan pemeliharaan peluru kendali dan drone. Jadi target Israel adalah memadamkan potensi pembuatan peluru kendali dan drone untuk jangka panjang. Dan yang juga jarang diperhatikan adalah menyerang infrastruktur militer dan nuklir Iran yang berafiliasi dengan kampus-kampus. Dalam hal ini kampus-kampus di Iran, terutama sekali di University of Tehran, itu kemungkinan besar akan diserang kembali oleh Israel. Jadi ini adalah 7 operasi intelijen terstruktur yang akan dilakukan oleh Israel atas Iran, terserah apapun kata dunia untuk itu. Terima kasih. Oke, saya mau ke Mbak Cempaka. Mbak Cempaka, tadi Anda sempat menyinggung terkait ada 22 negara ya Mbak, 22 negara yang memang menjadi anggota United Nation dan menyerukan penghentian eskalasi konflik Iran dan juga Israel. Tapi pertanyaan begini, seberapa kuat 22 negara ini akhirnya bisa menghentikan perang yang terjadi saat ini? Tentu menurut saya ini masih wait and see begitu, karena terlebih ini adalah follow up dari resolusi PBB yang didukung atau diajukan oleh Bahrain nomor 2817 yang isinya adalah mengecam serangan Iran ke negara-negara Teluk begitu, yang sebenarnya juga didorong atau dikosponsori oleh banyak negara lainnya, termasuk negara yang tidak hanya berada di Teluk maupun di Timur Tengah. Nah, ada setidaknya dari 22 negara ini ada 3 keinginan begitu, ada 3 permintaan, yaitu penghentian serangan ke kapal karena memang sebagian besar misalnya seperti Jepang termasuk sebagai salah satu dari konsignatori agreement tersebut dari 22 negara tersebut. Nah, juga sempat menjadi korban dari kapalnya yang melewati Selat Hormuz. Yang kedua adalah penghentian serangan ke infrastruktur sipil, termasuk energi yang tadi kita bahas di awal begitu ya. Nah, yang ketiga adalah pencabutan blokade secara de facto oleh di Selat Hormuz, meskipun Iran sendiri menyatakan bahwa mereka ini tidak memblokade. Gitu, dia hanya mengontrol masuk keluarnya. Siapa saja yang berhak masuk dan ketika keluar. nanti 48 jam ultimatumnya Trump ini dilakukan, maka dia berjanji untuk menutup secara total Selat Hormuz yang selama ini dia tidak tutup tadi, karena memang kita lihat banyak sekali negara-negara yang berhasil melewati, Cina misalnya, Pakistan, hanya India, Amerika dan Israel yang tidak bisa. Yang saat ini disampaikan hanya Amerika Serikat dan Israel begitu, dan bahkan sekarang dia sudah mengeluarkan beberapa peraturan yang bisa melakukan pembayaran dan lain sebagainya dengan mekanisme yang memang sifatnya blokade de facto tadi. Tapi jika 48 jam ini dipenuhi ultimatumnya oleh Trump, maka dia akan menutup secara total begitu, dan yang tentu saja ini akan membuat kelumpuhan yang lebih masif lagi di energi. Dan kalau kita bicara tentang energi, tidak hanya minyak saja sebenarnya yang melewati Selat Hormuz, yang lebih parah lagi adalah gas dan juga fertilizer, dan banyak sekali yang misalnya kita lihat di beberapa negara di Asia, misalnya Bangladesh misalnya, itu sudah menerapkan bukan hanya WFH, tapi juga misalnya penjagaan militer di instalasi minyak dan juga gas. Jadi memang ini sudah tereskalasi tidak hanya pada negara-negara Teluk saja, tapi juga negara-negara yang bahkan tidak terlibat dalam perang tersebut maupun tidak terlibat dalam konsignatori yang 22 Haruskah negara. ada mungkin kecaman yang lebih keras? Karena kita melihat pertemuan Liga Arab, kemudian OKI, kemudian juga kemarin Menteri Luar Negeri negara-negara Teluk sudah bertemu. Tidak ada langkah konkret yang bisa menghentikan perang ini. Terlihatnya seperti itu. Apakah memang harus ada langkah yang lebih ketat lagi, Mbak? Saya rasa ini yang bisa menghentikan adalah secara internal dari Amerika Serikat sendiri. Karena kalau kita lihat salah satu statement yang disampaikan oleh Pete Hegseth misalnya, Pete Hegseth menyampaikan dia meminta dukungan 200 billion US dollar lagi tambahan dana begitu ya. Padahal kalau kita lihat beberapa institusi yang ditutup oleh Trump gitu ya dalam rangka efisiensi itu hampir mencapai 170 billion. Jadi dia sebenarnya sudah efisiensi tapi minta anggaran lagi gitu ya. Jadi dalam konteks ini sebenarnya yang menentukan ada banyak hal, yaitu apakah tadi koalisi dan sekutu Amerika Serikat ini masih berani begitu ya, karena dia sampai saat ini belum mengirimkan kekuatan militer. Dia hanya memberikan legitimasi diplomatik untuk menjadi platform kecaman terhadap Iran begitu. Tapi tidak ada bukti konkret untuk mengirimkan pasukan dan lain sebagainya begitu. Dan hanya dalam konteks ini menurut saya itu sangat menentukan bagaimana eskalasi atau terdeeskalasinya perang ini. Jika itu belum dilakukan, menurut saya kita masih wait and see, melihat bagaimana
taring dari 22 Masing-masing negara kekuatannya. ini. Tapi di ultimatum 48 jam itu kalau kita membaca karakter dari Donald Trump, kemudian juga dari Irannya sendiri, kira-kira langkah-langkah apa yang kedua belah pihak ini akan lakukan selama 48 jam ini, Mbak? Kalau saya lihat memang dari Iran sendiri tentu sudah menjawab ini gitu ya, dengan dia menyatakan bahwa jika dilakukan maka dia akan membalas begitu, menutup dan lain sebagainya. Dan kalau dari Amerika Serikat saya rasa tentu kita lihat dalam konteks deterrence gitu ya, ini kan ancaman gitu ya, ancaman itu harus bersifat kredibel gitu. Kredibel itu berarti bisa dibuktikan gitu. Kalau dalam konteks ini dibuktikan, sebenarnya yang rugi tidak hanya Amerika Serikat dan Iran ataupun Israel, tapi yang rugi adalah hampir semua negara begitu, karena tentu balasan dari Iran akan sangat besar, akan masif begitu, dan tentu akan berakibat sangat panjang pada sektor energi, karena yang disampaikan adalah bukan ditutup sementara, tapi ditutup hingga instalasi listrik tersebut diperbaiki atau running kembali. Nah ini tentu akan butuh waktu lama. Waktu yang sangat lama. Ya, Nah ini yang akan menjadi penentu saya rasa. Pak Reza, kalau kita membaca nantinya mungkin langkah apa yang akan diambil oleh Amerika Serikat, tadi Mbak Cempaka mengatakan ini juga kembali lagi kepada Amerika Serikat, Mbak. Pak, menurut The Economist ya, sebenarnya Presiden Donald Trump ini punya 4 langkah, yakni eskalasi penuh atau kemudian serangan terbatas, mundur atau deeskalasi, dan keempat mengandalkan diplomasi. Menurut Anda, akankah begitu Amerika Serikat mengambil langkah-langkah tersebut sehingga perang ini bisa segera berakhir? Terima kasih. Amerika Serikat saat ini berada pada posisi maju kena, mundur kena ya. Yang mereka harapkan adalah suatu deeskalasi. Pada saat yang sama juga mereka berharapkan ada perjanjian dengan Iran. Dan untuk itu yang dikerjakan sekarang adalah diplomasi rahasia. Diplomasi rahasia ini adalah seperti yang dilakukan oleh pada zaman Presiden Ronald Reagan tahun 1986 lalu, di mana ujung-ujungnya adalah ada kalangan Amerika Serikat yang dikambing hitamkan dan nama baik presiden itu tidak tercemar dan tidak terkena impeachment. Mungkin ini strategi yang sedang dijalankan oleh Amerika Serikat dan sekutunya diam-diam di belakang layar. Tapi untuk 22 negara tadi, itu tentunya di antara mereka itu sangat sulit mencapai konsensus. Karena secara teori, di antara 22 negara itu akan ada yang namanya kerjasama, akan ada yang namanya konflik, dan juga akan adanya kompetisi. Dan untuk itu memang sangat-sangat sulit mempersatukan aspirasi dari 22 negara tersebut. Kalaupun negosiasi, Iran berpikir Amerika Serikat itu sulit dipercaya. Tapi bagaimanapun juga negosiasi itu harus diupayakan karena negosiasi itu adalah elemen terakhir sebelum terjadinya perang. Dan kita sangat khawatir kalau nanti masuk kepada tahapan kelima, itu bisa dalam bahasa wayangnya mati siji mati kabeh. Itu ada sesuatu hal yang tidak diharapkan oleh dunia. Ya Pak Reza, kalau Anda melihat dampaknya khususnya juga bagi kita Indonesia, kemudian negara-negara lainnya, apalagi eskalasinya ini sudah bergeser ke fasilitas atau infrastruktur energi, kira-kira dalam waktu berapa lama nih dampaknya akan sangat terasa di bidang energi di negara-negara lain, termasuk Indonesia, Pak? Saya tidak bisa menduga-duga ya berapa lama krisis ini akan berakhir ya. Tapi kalau saya perhatikan dari rating energi di banyak negara di dunia, itu kenaikan sudah bergerak dari 20% sampai 30%. Dan khususnya untuk negara-negara kita di Asia Tenggara, impor kita dari kawasan itu ada. Tapi pada saat yang sama juga dampak dari kelangkaan energi ini akan juga berunjuk kepada naiknya biaya ekonomi di negara-negara yang kita bermitra strategis seperti negara-negara di ASEAN Plus 3, yakni Korea Selatan, Jepang, dan Republik Rakyat Cina. Jadi kedepannya kalau kita berinteraksi dengan ketiga negara tersebut, maka biaya ekonomi kita juga akan semakin tinggi. Dan untuk itu, ya memang kita semua berharap lebih cepat perang ini selesai adalah lebih baik. Tapi bagaimanapun juga, kita juga hendaknya memahami bahwa ada tuntutan dari Iran yang hendaknya dunia mengerti. Bahwa mereka adalah pihak yang diserang, karena itu mereka berhak mempertahankan diri sesuai dengan pasal 51 dari Piagam PBB. Dan yang kedua adalah kalau negara-negara di luar Iran ingin agar konflik ini berhenti, maka mereka juga hendaknya berlaku adil juga dengan mengkritisi Amerika Serikat dan Israel yang merupakan negara yang menyebabkan krisis ini terjadi. Jadi ini adalah dimensi yang panjang. Kita semua berharap segera selesai.
Baik, kita berharap segera selesai sehingga ultimatum dari Amerika Serikat 48 jam harus membuka Selat Hormuz ini tidak benar-benar dijalankan begitu ya. Terima kasih banyak Pak Teguh Reza Syah. Mbak Cepaka juga sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Baik, kita harus jeda dulu sinak, nanti kita hadirkan informasi dan juga informasi mendalam terkait cucu komedian almarhumah Mpok Nori ditemukan tewas bersimbah darah di kamar kosnya, tepatnya di kawasan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Korban diduga dibunuh oleh suami sirinya. Kita akan hadirkan selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, cucu komedian almarhumah Mpok Nori ditemukan tewas bersimbah darah di kamar kosnya di kawasan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Korban ini diduga dibunuh oleh suami sirinya akibat dipicu api cemburu. Dwinta Anggari, cucu dari komedian sekaligus seniman Mpok Nori, ini ditemukan tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan di kamar kosnya pada Sabtu dini hari. Saat ditemukan, korban dalam kondisi tak bernyawa dan terdapat luka pada bagian leher yang diduga akibat dari senjata tajam. Berbekal dari pemeriksaan saksi, olah TKP, dan rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap pelaku di rest area Tol Tangerang Merak. Pelaku berinisial FTJ yang merupakan warga negara Irak ditangkap saat hendak melarikan diri ke wilayah Sumatera. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman pidana 15 tahun kurungan penjara. Baik, untuk mendalami mengenai hal ini kita akan langsung bergabung dengan AKP Veci, Panit 2 Subdit Resmob Polda Metro Jaya. Selamat pagi Pak Veci. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak. Ya, Pak Veci, sudah diamankan oleh pihak kepolisian terduga pelaku yakni suami siri dari korban. Apa yang menjadi motif Pak sehingga pelaku tega melakukan aksi tersebut? Berdasarkan pengakuan dari tersangka setelah kita lakukan pemeriksaan, dugaan sementara yang menjadi motifnya adalah karena adanya rasa cemburu terhadap korban karena adanya korban menjalani hubungan dekat dengan orang lain. Ya, mereka sudah menikah berapa lama, Pak? Kabarnya nikah siri ya? Ya, benar. Mereka menikah siri. Dari pemeriksaan yang kita lakukan, mereka menikah siri di tahun 2018. Jadi sudah sekitar 8 tahun menikah. Apakah saat ini memang hubungannya sedang renggang, sudah berpisah, atau sebenarnya masih bersama, Pak? Nah, ada beberapa versi ya, kalau dari keluarga mengatakan sudah pisah, namun tersangka yang kami periksa kemarin mengatakan bahwa mereka masih berstatus suami istri. Lalu apakah memang pembunuhan ini direncanakan oleh pelaku dan berapa lama kemudian direncanakan? Kalau kita berdasarkan pengakuan tersangka, pembunuhan ini terjadi spontan ya. Namun perlu diketahui juga bahwa pada saat pelaku kembali ke TKP, ke kamar kos korban, pelaku sudah membawa pisau dari kosnya. Jadi masih kita dalami apakah ini bisa masuk ke dalam pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa demikian. Ya, kita menampilkan kepada pemirsa saat pihak kepolisian mencoba untuk menangkap pelaku yang saat itu berada dalam bus menuju ke wilayah Sumatera, Pak. Akhirnya pihak kepolisian bisa membuka pelaku ini adalah suami sendiri. Dari mana, Pak? Dan kemudian saat itu benar pelaku akan kabur melarikan diri? Benar pada saat itu bahwa setelah dilakukan penyelidikan, pengumpulan barang bukti, interogasi yang dilakukan kepada saksi-saksi di TKP, pihak Subdit Resmob Polda Metro Jaya berhasil mengidentifikasi pelaku dan berhasil menemukan keberadaan pelaku yang berusaha melarikan diri ke Pulau Sumatera menggunakan bus. Sehingga kami melakukan pengejaran, berhasil didapat di jalan tol Tangerang Merak di kilometer 68. Iya. Pak Veci, lalu sebenarnya kemana tujuan pelaku ini akan melarikan diri? Apakah memang di Sumatera ada tujuan begitu atau mau ke daerah wilayah mana?
Berdasarkan pengakuan tersangka bahwa dia awalnya bertujuan ke Sumatera, belum jelas ke Sumateranya kemana, namun dia hanya mau mengamankan diri di Sumatera. Setelah itu baru dia mau menghubungi pihak kedutaan bahwa dia sedang mengalami masalah ini, demikian. Pak Feci, tadi Anda katakan sebenarnya informasinya masih simpang siur. Dari sisi pelaku, mereka masih menjalin hubungan, tapi dari sisi keluarga sudah tidak ada ikatan lagi, begitu Pak. Kok bisa sampai akhirnya pelaku ini berada di dalam kamar kos, dan apakah memang kan kalau kita berbicara mengenai kos-kosan, pasti kan ada penghuni lainnya di situ Pak. Tidakkah ada kecurigaan dari warga sekitar terkait hal ini? Bisa sampai terjadi pembunuhan di situ? Dari hasil olah TKP, kita interogasi warga sekitar juga, warga tidak ada yang menaruh curiga, sampai kemudian ibu korban yang pertama kali curiga karena kamar kos korban terkunci dan korban tidak bisa dipanggil dari luar. Setelah berupaya untuk masuk lewat jendela, ditemukan kondisi korban sudah terbunuh dengan darah yang banyak di lantai, demikian. Tapi memang mereka tinggal bersama di situ, Pak? Mereka tinggal bersama sampai dengan tanggal 25 Oktober. Di 25 Oktober itu sempat terjadi pertengkaran antara tersangka dan korban. Kemudian korban meninggalkan kos itu dan tinggal di tempat lain. Tersangka meninggalkan kos dan tinggal di tempat yang lain. Baik. Tersangka atau pelaku ini adalah warga negara asing, betul ya Pak? Lalu berapa lama sebenarnya ia tinggal di Indonesia dan apa yang dilakukan atau pekerjaan di Indonesia? Tersangka adalah seorang warga negara asing, warga negara Irak tepatnya, di Indonesia kurang lebih sudah 9 tahun tinggal di Indonesia, dan sehari-hari dia bekerja sebagai penjual gaharu dan juga penjual parfum. Oke. Dari konstruksi hukum nantinya akan dikenakan pasal apa saja dan juga jeratan pidana seperti apa Pak? Mengingat yang bersangkutan juga warga negara asing. Sementara tersangka ini dijerat dengan pasal 458 subsidiar pasal 48 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana kurungan penjara paling lama 15 tahun penjara. Baik, terima kasih banyak AKP Feci J. Ataupah, Panit 2 Subdit Tresmo Polda Metro Jaya sudah bergabung pada pagi hari ini. Sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Kami akan kembali usai jeda pemirsa untuk menginformasikan terkait dengan arus mudik Lebaran. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Apa Kabar Indonesia Pak. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh, didukung oleh Baik, kita akan langsung mengajak Anda untuk melihat pantauan arus balik mudik Lebaran pagi hari ini. Sudah ada rekan-rekan Hasah Syafira di gerbang tol Cikatama, Jawa Barat, dan juga Kesia Butar-Butar di Pelabuhan Bakaheni, Lampung. Kita akan ke Hafsah terlebih dahulu. Selamat pagi Hafsah, silakan informasinya. Ya, Kabar Rati yang dikubur dan juga pemirsa terkait situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama. Kalau kami memantau, ini kendaraan masih didominasi pergerakannya dari kendaraan yang mengarah dari Jakarta menuju ke arah timur, yang mana memang terlihat cukup signifikan perbedaannya dibandingkan dengan pergerakan kendaraan yang mengarah dari arah timur menuju ke Jakarta. Karena menurut catatan Jasa Marga yang dimana mencatat dari pukul 5 pagi tadi, ini kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah timur ini berada di angka 4.100 kendaraan. Begitu sebaliknya terkait kendaraan yang mengarah dari arah timur menuju ke arah Jakarta ini masih terpantau sebanyak 2.100 kendaraan, sehingga memang adanya perbedaan yang cukup signifikan. Dan memang kalau kami memantau, ini situasi terkini sudah lebih lenggang daripada hari-hari sebelumnya, di mana jika dibandingkan dengan puncak arus mudik, kemudian hari H Lebaran, H+1 Lebaran, situasi terkini sudah lebih lenggang dan terlihat memang rekayasa lalu lintas ini sudah mulai tidak diterapkan, di mana memang sebelumnya ada rekayasa lalu lintas berupa kontraflow 2 lajur yang diterapkan dari kilometer 55 hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Namun per sore kemarin
kemarin sudah berangsur normal, sudah tidak diterapkan melihat jumlah kendaraan dan juga situasi terkini. Selain daripada itu, meskipun terpantau lebih landai, kemudian juga sudah lebih kondusif daripada sebelumnya, namun di beberapa momen ini kami melihat adanya antrian kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama. Hal tersebut difaktorkan ataupun dikarenakan jumlah gardu tol ini yang sudah kemudian mengalami penyesuaian, di mana memang sebelumnya pada arus mudik ini gardu tol yang dibuka pada arah Jakarta menuju ke arah timur sebanyak 22 hingga 26 gardu, terkini dibuka sebanyak 12 gardu saja. Selain daripada itu juga untuk gardu sebaliknya yang mengarah dari arah timur menuju ke arah Jakarta yang sebelumnya dibuka sebanyak 2 hingga 3 gardu, terkini dibuka sebanyak 15 gardu, yang mana ini merupakan antisipasi dari Jasa Marga untuk mengurai kepadatan di puncak arus balik ini. Selain daripada itu, kalau kami berbicara terkait perencanaan dan juga prediksi begitu ya, Diri juga pemirsa, ini ada pun puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada tanggal 24 hingga 25 Maret 2026. Itu untuk gelombang pertama. Dan puncak arus balik gelombang kedua akan diprediksi ini jatuh pada tanggal 28 hingga 29 Maret 2026. Selain daripada itu, diskon tarif tol ini juga nantinya akan diberlakukan kembali terkhusus pada tanggal 26 Maret 2026 yang dimulai pada pukul 00.00 waktu Indonesia Barat hingga 27 Maret 2026 yang diberlakukan sampai pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Di mana diskon tarif tol tersebut akan diberlakukan sebanyak 30%, yang mana ini merupakan di gerbang tol Kalikangkung ke gerbang tol 70 Cikampek Utama. Selain daripada itu juga terkait perencanaan rekayasa lalu lintas ini juga rencananya akan diberlakukan kontraflow pada siang hari ini, tepatnya pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat untuk mengantisipasi kepadatan yang terjadi, yang mana kontraflow akan diberlakukan dari ruas kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama hingga kilometer 47 Karawang Barat. Namun demikian terkait rekayasa lalu lintas ini akan terus diupdate begitu, mengingat diberlakukan secara situasional melihat bagaimana jumlah kendaraan, kemudian juga bagaimana situasi terkini di lapangan. Sehingga memang terkait rekayasa lalu lintas ini kami belum bisa memastikan dan akan terus dipantau oleh pihak Korlantas Polri melalui traffic counting. Mungkin demikian Andi dan juga pemirsa informasi terkini. Untuk update-nya akan terus kami pantau bagaimana pergerakan kendaraan dan juga jumlah kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama. Kembali ke studio. Baik, tadi Hafsah Syafira dari tol Cikatama. Kalau tadi jalur tol, kita mau lihat bagaimana jalur pelabuhan Bakahuni, Lampung. Sudah ada Kesia Butar-Butar. Silakan Kesia, laporan Anda. Ya, selamat pagi ya di Kumala, Kamarati dan juga pemirsa, mengabarkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Situasi terkini di area dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni terpantau masih sangat landai, masih sangat kondusif. Kami belum melihat adanya antrean dari pintu masuk pelabuhan sampai ke area kantung-kantung parkir, sehingga para pengendara mobil ataupun para penumpang ini bisa langsung masuk ke area tunggu kapal setelah melakukan screening tiket. Dan bisa kami gambarkan kepada Anda pemirsa dan juga di studio bahwa di area kantung-kantung parkir ini pada pagi hari ini paling banyak diisi kendaraan di satu saf kantung parkir saja begitu. Sehingga ketika kapal tiba dan melakukan bongkar muat, para penumpang bisa langsung masuk ke kapal dan menyeberang ke Pelabuhan Merak ataupun ke Pulau Jawa dan sekitarnya. Kemudian untuk arus lalu lintas pemirsa dari exit tol Trans Sumatera ini kami pantau masih sangat landai begitu. Begitupun dari jalur arteri kami belum melihat adanya keramaian pengendara untuk masuk ke Pelabuhan Bakauheni. Dan jika kami melihat pemirsa pada sore kemarin cukup ramai begitu, namun belum sampai mengantre yang banyak karena memang kami melihat tren dari para pemudik arus balik ini, mereka lebih memilih untuk berangkat pada sore hari karena untuk menghindari cuaca panas dan juga terik. Sementara itu dari PT ASDP memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada 26 hingga 28 Maret 2026. Untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan, petugas menerapkan sistem screening di sejumlah titik sebelum memasuki kawasan pelabuhan. Tercatat terdapat 6 titik pos screening yang tersebar diantaranya di kilometer 67,
kilometer 49 dan kilometer 20 ruas tol Trans Sumatera serta jalur lintas timur di sekitar rumah makan Tiga Saudara. Di titik-titik ini pemirsa kendaraan akan diperiksa dan diberikan stiker berwarna sesuai dengan tujuan masing-masing. Stiker berwarna hijau ini diperuntukkan bagi kendaraan yang telah memiliki tiket dan akan menuju pelabuhan ASDP Bakauheni. Sementara itu untuk stiker kuning diberikan kepada kendaraan bertiket yang akan menuju pelabuhan BBJ atau Bandar Bakaujaya. Adapun stiker berwarna merah ini akan diperuntukkan bagi kendaraan yang masuk ke area pelabuhan hanya untuk keperluan penjemputan di terminal. Selain itu pemirsa, Pelabuhan Bakauheni ini juga menerapkan single tarif atau pembelian harga flat pada 23 hingga 29 Maret 2026. Ini artinya harga tiket yang sama tanpa perbedaan layanan dan keberangkatan akan diatur langsung oleh petugas di lapangan. Sementara demikian Andi Kumala, kami kembali pada Anda di studio. Baik, terima kasih Kesia Butar-Butar dan tadi ada Hafsah Syafira melaporkan langsung dari beberapa titik. Selamat bertugas kembali, jaga keselamatan selalu. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Harus jeda dulu sejenak, nanti kita akan berbincang langsung dengan Kakor Lantas Polri terkait antisipasi peningkatan arus kendaraan saat mudik lokal atau aglomerasi pada saat momen Hari Raya Idul Fitri. Selengkapnya saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kakor Lantas Polri siagakan petugas untuk mengantisipasi peningkatan arus kendaraan saat mudik lokal atau aglomerasi pada saat momen Hari H Lebaran. Pemirsa, istilah aglomerasi atau dikenal sebagai mudik lokal merupakan pergerakan masyarakat dalam jarak dekat di sejumlah kawasan seperti Jabodetabek, Solo Raya, Surabaya, Malang Raya hingga Bali. Pergerakan ini diprediksi meningkat dan juga menyebabkan kepadatan terutama pada momen Hari H Lebaran. Sejumlah pergerakan seperti Solo ke Semarang, Semarang ke Solo, Bogor ke Bekasi ini menjadi bagian dari mudik aglomerasi yang diantisipasi. Oleh karena itu, sejumlah petugas diminta tetap siaga untuk memantau pergerakan baik mudik lokal maupun perjalanan dari Jakarta menuju Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan arus lalu lintas tetap lancar saat masyarakat melakukan silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri. Jadi kalau memang kita pantau ya arus mudik selama Lebaran kemarin ini, sebelum Lebaran tampaknya cukup lancar ya. Cukup lancar. Dan besok ini sudah ada lagi flag off one way nasional. Kira-kira bagaimana persiapannya dan juga bagaimana evaluasi arus mudik H-7 hingga hari ini sebelum Lebaran? Kita langsung berbincang dengan Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kakor Lantas. Selamat pagi, salam presisi. Iya, Bapak sehat Pak. Mudah-mudahan sehat ya karena sudah berjalan lancar arus mudik kemarin. Aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin Pak Kakor Lantas. Ya, minal izin wal faizin, tetap semangat dan sehat selalu. Semangat pastinya. Ya, Bapak kita ingin tahu, mungkin Bapak juga bisa mengabarkan kepada pemirsa terkait jalannya arus lalu lintas selama operasi Ketupat 2026 ini sejak dimulainya operasi hingga hari ini seperti apa Pak? Operasi Ketupat adalah operasi kemanusiaan. Jadi bukan hanya mengatur di bidang lalu lintas, kita mengamankan arus balik dan arus mudik, tetapi yang paling terpenting adalah Polri hadir untuk memastikan rasa aman baik di sisi sosial dan spiritual. Rangkaian bulan suci Ramadan, Idul Fitri, dan bahkan hari Nyepi dan hiruk pikuknya ini harus aman. Aman dari sisi kriminalitas dan aman dari sisi Kamsel Tip Carantas. Ini sudah kita persiapkan dengan skenario daripada rekayasa lalu lintas. Ya, Pak Kakor Lantas, sejauh ini bagaimana evaluasi dari Polri sendiri terkait arus mudik 2026, Pak? Arus mudik sudah kita lewati. Jadi alhamdulillah memang cukup padat, namun masih bisa terkendali, masih lancar.
karena arus mudik pada tahun ini adalah arus mudik yang tertinggi sepanjang sejarah. Jadi 270.315 kendaraan yang meninggalkan Jakarta yang menuju ke Trans Jawa, Jawa Barat termasuk Trans Sumatera. Ini harus kita kelola dengan baik sehingga pada saat tanggal 18 kemarin puncak arus mudik ini sudah kita kelola dengan baik, dan bahkan pada tanggal 17 kita sudah melakukan langkah-langkah one way sepenggal lokal tahap pertama dari kilometer 70 sampai kilometer 263. Langkah ini tentunya akan memecah flow yang arah ke Trans Jawa termasuk yang ke arah Jawa Barat. Ini sudah kita lakukan dengan baik. Baik, sudah dilakukan berbagai langkah-langkah, kemudian juga rekayasa lalu lintas untuk kelancaran arus mudik. Lalu untuk persiapan flag off one way nasional yang akan diselenggarakan besok seperti apa sejauh ini persiapannya, Pak? Tentunya berkaca dari kegiatan mudik yang cukup tinggi, saat ini sudah 62% yang sudah mengarah ke luar Jakarta. Tentunya arus balik nanti akan kita kelola, karena ketika arus mudiknya tinggi, kami meyakini juga pada saat arus balik juga tinggi. Namun demikian, sesuai dengan prediksi, termasuk juga kalkulasi daripada traffic counting, baik rasio, termasuk volume kendaraan, tentunya tanggal 24 nanti akan dilakukan one way arus balik yang menuju dari kilometer 414 menuju ke Jakarta, termasuk yang dari Jawa Barat menuju ke Jakarta, termasuk yang dari Trans Sumatera akan menuju Jakarta. Oleh sebab itu, pada tanggal 24 nanti kami mengharapkan kepada masyarakat, khususnya rekan-rekan kita yang sedang sekarang mudik, hindari tanggal 24 agar supaya tidak terjadi penumpukan. Karena one way nasional arah balik itu nanti akan kita flag out pada jam 14 tanggal 24 besok. Namun demikian, tanggal 25 apabila puncak arus baliknya tinggi, ini masih kita lakukan one way lagi menuju ke Jakarta. Apabila di tanggal 25 kita evaluasi masih ada bangkitan arus, kami akan perpanjang di tanggal 26. Kita tetap lakukan one way nasional arah balik. Oleh sebab itu, puncak-puncak arus yang kita prediksi tanggal 24, mohon ini untuk bisa dihindari, boleh kita kembali tanggal 25, tanggal 26, hingga tanggal 27. Karena arus balik ini ada dua tahap. Tahap pertama adalah antara 23 dan 24, itu nanti akan kita evaluasi. Yang kedua adalah 28 dan 29. Gunakan waktu work from anywhere untuk bisa mengatur jalanan. Kalau nanti numpuk di tanggal 24, nanti akan terjadi kepadatan yang cukup signifikan. Seperti pada saat arus mudik kemarin. Namun demikian kami sudah menyiapkan pola-pola rekayasa lalu lintas ke depannya. Baik, tadi juga ada beberapa tanggal yang dihimbau untuk dihindari agar tidak ada penumpukan kendaraan begitu ya Pak Kakor Lantas. Adakah memang titik-titik rawan kemacetan baru di kawasan aglomerasi yang harus menjadi perhatian oleh masyarakat atau pemudik ini? Dan juga himbauan dari Kakor Lantas Polri seperti apa Pak? H+2 setelah Lebaran memang lokasi aglomerasi ini cukup padat. Jadi orang yang datang ke Semarang merayakan Idul Fitri dan hari keduanya silaturahmi lagi. Jadi aglomerasi Semarang Raya. Tetapi saya yakin petugas-petugas kita stakeholder tetap semangat karena kemarin puasa saja semangat, apalagi sekarang sudah tidak puasa, hari kemenangan sudah kita lewati, tetap semangat untuk melayani. Di sana ada pos pengamanan, pos pelayanan, dan bahkan ada tim URE, termasuk juga pengaturan-pengaturan yang berada di titik-titik diperkirakan padat, baik itu tempat-tempat pembelanjaan, termasuk juga tempat-tempat wisata. Ini sudah kita setting skenario daripada pengamanan secara komprehensif, baik itu di Yogyakarta cukup padat, di Semarang Raya, Solo Raya, Bandung, Bogor, dan Jabodetabek, termasuk juga di Bali, ini juga cukup padat. Semuanya sudah tersetting dengan baik. Ada pos pengamanan, ada pengendali secara teknologi, flow arus yang berada di tempat-tempat yang sudah kita
rencanakan pengamanan. Iya, Pak Kakor Lantas, mungkin secara umum tadi sudah kita lakukan evaluasi, kemudian sudah ada persiapan juga terkait dengan arus balik. Mungkin ada tips-tips untuk masyarakat pengguna jalan yang akan menjalani arus balik ya beberapa hari ke depan dari Korlantas Polri, Pak? Tentunya kami menghimbau kepada saudara-saudara kita yang sekarang sedang di kampung halaman, sesuai dengan tagline Bapak Kapolri, mudik aman, keluarga bahagia. Pastikan keberangkatan itu betul-betul kendaraannya prima, kondisinya prima, patuhi aturan berlalu lintas, tidak usah tergesa-gesa. Manajemen perjalanan yang jauh sudah harus diatur. Kira-kira berapa kilometer kita harus istirahat. Apabila istirahat pada saat di rest area penuh, bisa keluar dari tol di tempat-tempat kuliner di kabupaten. Maka dari itu, arus balik yang dilakukan nanti pada tanggal 24 jam 14, kita lakukan one way nasional arus balik. Kami mengharapkan bisa mengatur perjalanan, bisa tanggal 25. Tanggal 25 juga kita lakukan one way apabila puncak arus balik masih tinggi. Termasuk juga tanggal 26 akan kita evaluasi lagi. Kalau masih puncak, ada bangkitan arus, ada lonjakan arus, kita perpanjang one way nasional itu. Jadi tidak terpaku di tanggal 24. Sehingga apa yang menjadi prediksi tanggal 24 itu arus balik dan tanggal 28, 29 ini bisa terurai dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh kebijakan pemerintah, yaitu work from anywhere. Semoga selamat sampai tujuan. Baik, terima kasih banyak Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, Kakor Lantas Polri sudah berbagi informasi dan waktunya. Selamat bertugas dan juga beraktivitas kembali Bapak. Assalamualaikum. Ya, sehat selalu Pak Kakor Lantas. Waalaikumsalam, terima kasih. Salam presisi. Baik, kita harus jeda dulu sinak, nanti kita hadirkan informasi bagaimana suasana liburan di beberapa tempat, yakni di kawasan wisata Ancol dan juga Parangtritis. Kita akan hadirkan selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, ribuan wisatawan dari berbagai daerah sejak Senin pagi membadati sepanjang pantai Parangtritis dari Bantul, Yogyakarta. Lokasi wisata pantai Parangtritis masih menjadi tujuan utama wisatawan yang menikmati libur lebaran tahun ini. Jadi memang selain bermain air, wisatawan ini juga bisa menikmati suasana pantai dengan menyusuri pantai Parangtritis sepanjang 4 km dengan naik andong atau menyewa motor ATV dan juga mobil jeep. Jadi untuk naik andong menyusuri pantai Parangtritis ini, wisatawan dikenakan tarif Rp50.000 hingga Rp100.000 tergantung jaraknya dan juga bisa dinaiki oleh 3 orang. Jangan rame-rame, kasihan kudanya soalnya kalau sampai 6 orang, 7 orang berat dong. Sementara untuk menyewa motor ATV, wisatawan dikenakan tarif Rp50.000 untuk ATV yang kecil, ini khusus untuk anak-anak, sedangkan Rp100.000 untuk ATV yang besar. Guna memberikan rasa aman bagi wisatawan, di beberapa tempat sepanjang pantai Parangtritis juga diberi rambu-rambu tanda bahaya adanya palung laut atau rip current. Jadi tetap menjaga keselamatan ya. Kalaupun saat ini kita sedang berwisata, sedang berliburan, apalagi anak-anak yang bermain di pantai, ini kan agak ngeri. Jadi pengawasan harus ekstra ketat. Selainnya harus diawasi di bawah pengawasan orang tua ya. Iya. Selain juga di kawasan Parangtritis, kita juga melihat di kawasan wisata Ancol, Taman Impian Jaya Ancol, ini masih menjadi pilihan destinasi favorit bagi warga untuk dikunjungi, khususnya untuk warga Jabodetabek ya. Terlebih warga Jakarta yang tidak mudik pulang kampung, di masa libur lebaran pada kali ini juga memilih Ancol untuk dikunjungi. Iya, terlihat banyak warga yang menikmati liburan dengan duduk di kawasan pinggir pantai Ancol, beralaskan tikar, piknik ya, membawa bekal makanan masing-masing sambil menikmati panorama laut. Emang paling hemat, paling enak, paling dekat, gak kena macet. Saya juga sering ke Ancol kalau bingung mau kemana nih. Jadi emang selalu ramai untuk warga Jakarta dan sekitarnya nih Pantai Ancol. Kita mau lihat ya bagaimana kondisi terkini suasana liburan di Pantai Ancol dan juga di Pantai Parangtritis Yogyakarta. Sudah ada rekan-rekan kami, ada Syahda Yustisa dari Ancol dan juga Santosa Suparman dari Pantai Parangtritis. Kita mau ke Jakarta dulu yang ada di Ancol. Bagaimana suasana liburan di Ancol, Syahda?
Ya, Syahda Yustiza. Baik, selamat pagi Andi Kumala, Kamarati dan juga pemirsa. Masih dalam suasana Hari Raya atau liburan Lebaran Idul Fitri 2026. Saat ini saya sedang berada di Pantai Ancol tepatnya, menikmati keindahan pantai sambil melihat nih, karena pada saat pagi hari ini sudah mulai relatif ramai, masyarakat memang berkunjung ke sini dan dominasinya adalah diisi oleh keluarga di mana para orang tua membawa anak-anaknya untuk mengajarkan mereka kedekatan dengan alam, menikmati pasir, pantai dan lain sebagainya. Dan memang kalau kami bisa lihat suasana terkini banyak sekali seperti keluarga-keluarga di sini sedang bermain pasir, kemudian juga mereka berenang-berenang. Bahkan keramaiannya ini memang sudah terasa dari sejak tadi kami memasuki pintu Pantai Ancol hingga kami berada di titik ini di pantai. Nah, kali ini saya juga mau ajak nih Rati dan juga Mala untuk tanya salah satu keluarga di sini, kenapa sih mereka milih menghabiskan liburan Lebaran ke Pantai Ancol? Aku mau langsung aja nih colek ibu-ibu yang ada di sini nih lagi main pasir. Aku mau gangguin. Halo Ibu, pagi. Pagi. Dengan Ibu siapa ini? Neni. Ibu Neni dari mana? Bekasi. Dari Bekasi. Ibu ajak siapa aja nih liburan ke Pantai Ancol? Ada anak-anakku sama suamiku. Ini memang jadi momen tahunan untuk liburan ke Ancol atau bagaimana, Bu? Iya, pasti. Destinasi ini ya. Libur pokoknya kalau misalkan Lebaran kita kesini buat ngisi liburan aja. Bu, dari sekian tempat wisata, kenapa sih milih Ancol sebagai salah satu objek yang memang buat ya udah deh ngabisin liburan buat anak-anak di sini? Pertama deket dari rumah ya, nggak terlalu jauh. Yang kedua juga dapat vitamin. Iya betul, juga anak-anak seneng main pantai gini biar motoriknya bekerja juga main pasir. Oh ini ngenalin main kotor-kotoran. Adek, sini dong deket aku, ajarin aku main pasir dong. Kelas berapa ini Bu? Kelas berapa Adek? 1. Kelas 1. Nanti berarti masuk sekolah tanggal berapa ini? Tanggal 30. Tanggal 30. Nah Ibu biasanya selain mengunjungi pantai, kalau di Ancol Ibu biasanya kemana lagi sih? Ke Dufan. Iya, kalau enggak ke SeaWorld-nya sini. Ke SeaWorld. Iya, lihat-lihat ikan ya Bu ya. Nah, Ade ajarin aku dong bikin ini pasir-pasiran. Tuh aku udah totalitas nih sampai bermain pasir. Aku mau ikutan main pasir pemirsa. Nah, ini dia keseruan kita bermain pasir di Pantai Ancol. Sementara demikian keramaian dan juga keceriaan menghabiskan waktu libur di Pantai Ancol. Sementara saya kembalikan ke studio Rati dan juga Mala. Baik, terima kasih Syahda Yustiza. Saya takut kalau kamu lama-lama di sana jadi putri duyung nanti, kebanyakan main di pasir dan di pantai ya. Kita geser ke Santos Suparman langsung dari Pantai Parangtritis. Santos, bagaimana kondisi di sana, keseruan liburan kali ini? Silakan. Baik, terima kasih Andi Kumala dan Kamarate. Dari kawasan Pantai Parangtritis, Bantul, Yogyakarta dapat kami kabarkan bahwa suasana Pantai Parangtritis dalam 2 hari terakhir ini sangat padat, dan sejak pukul 5 pagi hari tadi di kawasan pantai ini sudah dipenuhi oleh ribuan pengunjung. Dan ternyata memang Pantai Parangtritis masih menjadi primadona tujuan utama wisatawan dari berbagai daerah untuk menikmati liburan, ketika liburan Lebaran pada tahun ini. Dapat kami informasikan data yang kami dapatkan bahwa pada hari Jumat lalu jumlah pengunjung di Pantai Parangtritis hanya sekitar 3.800 pengunjung, kemudian pada hari Sabtu 4.800. Sementara pada hari Minggu kemarin meningkat tajam hingga 3 kali lipat, yakni jumlah pengunjung yang pada hari Sabtu 4.800, pada hari Minggu kemarin mencapai 15.300 lebih pengunjung yang memadati kawasan Pantai Parangtritis. Dan diperkirakan jumlah ini juga akan terus mengalami peningkatan pada saat libur Lebaran kali ini. Dan mereka bermain air seperti ini, ya, kemudian bermain pasir, menikmati kawasan sepanjang pantai dengan naik andong, kemudian naik motor ATV maupun mobil jeep untuk menikmati kawasan wisata Parangtritis. Di antara ada pantai, ada gumuk pasir. Dan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung, tim SAR Pantai Parangtritis telah memasang tanda seperti di belakang saya ini, merupakan tanda bahaya kepada para pengunjung agar tidak bermain air, berenang ke tengah. Yang ada tanda-tanda tersebut karena merupakan palung laut atau rip current. Sehingga selain itu juga petugas SAR juga berjaga-jaga di seputar daerah bahaya tersebut untuk mengantisipasi adanya pengunjung yang tenggelam atau hanyut sehingga dapat diselamatkan dengan cepat. Demikian. Ya, demikian. Oke, terima kasih Santos Suparman.
Ya, Santosa dari Pantai Parangtritis Yogyakarta, ramai sekali di sana, dan juga sebelumnya ada Syahda Yustisa dari Ancol. Terima kasih, selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, informasi liburan tadi juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Mungkin Rati tertarik mau ke pantai cari vitamin D? Langsung, dari sekarang. Nggak usah ragu-ragu lagi. Tapi kita harus menutup jumpa kita kali ini. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Saya Andi Kumala, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.